Salve sahabat Katoliku keren, setelah tanah bagi gereja yang lalu sudah kita beli, yuk sekarang kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Pulau Bunaken dalam membangun gedung gereja dalam program Katoliku Berbagi episode ke-6. Puluhan tahun tak ada gereja membuat mereka harus berjuang keras mempertahankan iman di pulau ini. Selama ini umat Katolik Pulau Bunaken hanya beribadah di alam dan hutan. Meski tak memiliki bangunan gereja, namun mereka memiliki semangat menggereja yang luar biasa. Donasi untuk pembangunan Gereja Katolik Bunaken Manado dapat disalurkan di Bank CIMB Niaga 707834762200 atas nama Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Mohon menambahkan angka 001 di nominal donasi. Konfirmasi donasi WA 082395354851 atas nama Putra Biri. Seberapapun bantuan sahabat Katolik Ukren itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Bunaken. Terima kasih, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan selalu. Salve! Salve sahabat Katolik Ukren. Setiap penduduk Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih agamanya sesuai dengan hati nuraninya. Ada yang memilih agamanya karena warisan iman dari orang tua, maupun ada yang memilih agamanya karena perjalanan spiritual ketika dewasa. Hal inilah yang dialami oleh Abdul Khalid Salim. Lahir pada tahun 1902 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Khalid Salim merupakan seorang wartawan dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia keturunan Minangkabau. Ayahnya adalah seorang jaksa asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia juga merupakan adik kandung dari seorang ulama terkemuka sekaligus pahlawan nasional Indonesia, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Perjalanan panggilan Khalid Salim berpindah agama dari Islam menjadi Katolik ketika dirinya diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Dalam pengasingan tersebut, Khalid Salim berjumpa dengan seorang imam Katolik, yaitu Pastor Mewese. Ia tersentuh akan kebijaksanaan, keramahan, dan kepintaran yang terpancar dari Pastor Mewese yang membuat Khalid Salim semakin dekat dengan Sang Pencipta. Khalid yang merupakan seorang Muslim sempat tak mempercayai adanya Tuhan karena ia melihat banyaknya manusia yang menderita di dunia, terlebih di bumi pertiwi. Kebaikan yang terpancar dari Pastor Mewese menyentuh Khalid hingga Khalid memintanya untuk mengajarkan ajaran agama Katolik yang penuh cinta kasih. Pastor Mewese sempat menolak dan mengatakan bahwa Khalid bisa dijauhi oleh keluarga karena memutuskan berpindah agama. Namun semangat panggilan Khalid jauh lebih besar untuk berjumpa dengan Tuhan dalam gereja Katolik yang kudus. Khalid mengatakan keputusannya untuk menjadi Katolik sudah dipikirkannya secara matang-matang. Setelah mengikuti katekumen selama berbulan-bulan, Khalid akhirnya dibaptis pada tanggal 26 Desember 1942 dalam proses baptisan dewasa di hari raya Natal kedua. Ia pun mendapat nama baru dari Abdul Khalid Salim menjadi Ignatius Franciscus Michael Salim. Ia mendapat nama baptis Ignatius. Setelah menjadi Katolik, kekhawatiran Pastor Mewese terhadap Khalid justru tak terjadi. Ya, keluarga Khalid, terlebih kakak kandungnya yaitu Kiai Haji Agus Salim, justru tak marah, melainkan bahagia, bersyukur dan mendukung saat mengetahui adiknya yaitu Khalid telah menjadi seorang Katolik. Kiai Haji Agus Salim mengatakan bahwa dirinya bersyukur bahwa Khalid telah percaya kepada Tuhan dan pilihannya menjadi Katolik sudah merupakan takdir Sang Ilahi. Agus Salim mengatakan bahwa setelah menjadi Katolik, Khalid adiknya justru lebih dekat dengan Tuhan. Toleransi yang luar biasa dari Kiai Haji Agus Salim ini membuat banyak orang terkejut dan tersentuh. Sahabat Katolik Ukren, luar biasa ya perjalanan panggilan dari Khalid Salim menjadi Katolik.
Khalid Salim lalu bertumbuh menjadi orang Katolik yang religius. Ia menutup usia pada tahun 1985 di usia 82 tahun saat dirinya berada di Belanda. Semoga perjalanan panggilan dari Khalid Salim ini menjadi inspirasi iman bagi kita untuk tetap setia dengan iman Katolik hingga akhir apapun yang terjadi, dan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Salve! Salve! Mari berziarah bersama kami pada tahun 2026. Kita akan mengajak sahabat Katoliko keren berziarah ke 3 negara sekaligus di Eropa, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Dalam peziarahan ini kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di dunia, yaitu di Knox, Irlandia, tempat penampakan Bunda Maria bersama Santo Yosef dan Santo Yohanes Penginjil pada tahun 1879. Selain itu, kita akan mengajak kalian berziarah ke situs-situs kekatolikan lainnya yang keren di Inggris dan Skotlandia, sekaligus berwisata bersama. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk informasi selengkapnya dan pendaftaran WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko keren berziarah bersama kami. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.